Halo teman-teman semua, saya Kesia Mardina Putrizai dari kelas 11 MIPA SMA Immanuel Kalasan. Saya akan membahas 2 soal gelombang bunyi, 2 soal gelombang mekanik, dan 2 soal alat optik. Dengan total 6 soal yang akan saya bahas beserta penjelasannya. Semoga bermanfaat. Ya, kali ini saya akan menjelaskan mulai dari materi gelombang bunyi. Soal yang pertama, sebuah seruling yang memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya memiliki nada atas kedua dengan frekuensi 1700 Hz. Jika kecepatan suara di udara adalah 340 m/s, maka panjang seruling mendekati berapa sentimeter? Nah, di sini sudah diketahui frekuensinya adalah 1700 Hz dan juga kecepatan suara di udaranya adalah 340 m/s. Yang dicari adalah panjang seruling mendekati berapa sentimeter. Nah, di sini caranya yang pertama adalah kita tentukan dulu Fn sama dengan N plus 1 per 2L dikali V. Fn ini jumlah dari yang sudah diketahui di sini. Udara terbuka pada kedua ujungnya. Berarti ini F2 sama dengan N sama berarti 2 plus 1 per 2L dikali V. Maka menjadi 3V per 2L. Karena 2 ditambah 1, 3, lalu langsung digabungkan dengan V, jadi 3V. Selanjutnya, di sini F sudah diketahui 1700. Berarti langsung ditulis saja 1700 sama dengan 3V per 2L. 3V-nya 340 per 2L. Karena L-nya masih belum diketahui ya. Lalu, agar lebih mudah, L ini kita pindah ruas. L sama dengan 3 dikali 340 per 2 dikali dengan 1700. Maka di sini L-nya hasilnya adalah 0,3 meter. Jika dipindah menjadi sentimeter berarti adalah 30 cm. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, gelombang bunyi. 10 sumber bunyi identik yang dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 50 dB. Maka 100 sumber bunyi identik tersebut yang dibunyikan bersamaan akan menghasilkan taraf intensitas sebesar. Nah, di sini sudah saya tulis, diketahui T0 50 dB dan N adalah 100. N ini sumber bunyi ya. Lalu yang ditanyakan adalah taraf intensitasnya berapa. Nah, caranya kita tulis T0 plus 10 log N. Lalu TI sama dengan T0 di sini diketahui 50 dB plus 10 log 100. Kenapa 100? Karena N di sini sudah diketahui juga 100. Selanjutnya TI sama dengan 50 plus 10 dalam kurung 2. 10 dalam kurung 2 ini hasil dari 10 log 100. Maka hasilnya adalah
TI sama dengan 50 plus 10 dalam kurung 2 adalah 70 dB. Maka jawabannya yang D. Nah, saat ini kita akan lanjut ke latihan soal materi gelombang mekanik. Soal yang pertama, sebuah pegas atau selingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan dekat, yaitu 40 cm. Jika cepat rambat gelombangnya 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah... Nah, oke, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui jarak dua rapatan dekat adalah 40 cm. 40 cm. Dan cepat rambat gelombangnya adalah 20 meter per sekon. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya. Panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya. Nah, bagaimana caranya? Kita cari panjang gelombangnya dulu. Panjang gelombang. Di sini kita ketahui jarak kedua rapatan dekat atau lambda adalah 40 cm. Nah, jika kita mencari panjang gelombang, ini tinggal kita ubah ke bentuk meter. Berarti menjadi 0,4 meter. Lalu yang kedua yang kita cari adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang rumusnya adalah V per lambda. V sudah kita ketahui tadi. V-nya 20 meter per sekon per lambdanya 0,4. Maka frekuensinya adalah 50 Hz. Jika kita lihat di jawabannya yang berturut-turut 0,4 meter dan 50 Hz adalah di B. Oke, soal nomor 2, gelombang mekanik. Seutas tali digetarkan pada salah satu ujungnya sehingga menghasilkan gelombang seperti pada gambar. Bisa diperhatikan gambarnya. Lalu, jika ujung tali digetarkan selama 0,5 sekon, maka panjang gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah... Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui ya. Yang diketahui adalah S adalah 50 cm, yaitu ini. Lalu waktunya adalah 0,5 sekon. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan cepat rambat. Kita cari dulu yang panjang gelombang. Panjang gelombang caranya adalah 2 lambda adalah 50 cm yang kita dapat dari sini, 50 cm. Lalu karena dapat sini ada 2, berarti lambda adalah 50 bagi 2, 25 cm. Maka panjang gelombangnya adalah 25 cm. Lalu cepat rambat gelombangnya, rumusnya adalah V sama dengan S per T. Sudah diketahui di sini.
S adalah 50 dan waktunya adalah 0,5. Maka V-nya adalah 100 cm kali sekon pangkat min 1. Berarti di sini bisa kita ketahui bahwa jawabannya secara berturut-turut adalah panjang gelombang adalah 25 cm dan cepat rambat gelombangnya adalah 100 cm per sekon. Jawabannya ada di A. Oke, sekarang kita lanjut pada latihan soal alat optik. Yang pertama, Yulisa yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal atau 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai oleh Yulisa? Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya S 25 cm jarak normal ya, dan X aksen min 50 cm. Di sini tanda negatif menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa, karena di sini diketahui mempunyai titik dekat 50 cm. Lalu yang ditanyakan adalah P-nya berapa? Oke, caranya adalah Caranya 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S, di sini 25, jadi kita tulis 25, plus 1/S aksen adalah min 50. Min 50. Jadi kita tulis selanjutnya 1/F sama dengan 2/50 min 1/50. Oke. Maka 1/F adalah 1/50. Lalu dapat kita ketahui bahwa F adalah 50 cm. Jika diubah menjadi meter menjadi 0,5 meter. Jadi P-nya adalah 1/F sama dengan 1/0,5 sama dengan 2 dioptri. Jadi kekuatan lensa kacamata yang harus dipakai Yulisa adalah 2 dioptri. Oke, ini soal yang terakhir dari beberapa soal yang sudah kita bahas, dan ini soal yang terakhir dari materi alat optik. Aminah ingin membelikan kacamata untuk temannya yang hanya dapat melihat benda terjauh jarak 3 meter. Jenis kacamata apakah yang harus dibeli Aminah? Kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui mata miopi dengan PR sama dengan 3M. 3 meter ya. Dan yang ditanyakan adalah jenis kacamata yang sesuai. Oke. Nah,
Untuk kita mengetahui jenis kacamata apa yang sesuai, cara menghitungnya adalah kita menggunakan rumus P sama dengan min 1 per PR. Ya, lalu P sama dengan min 1 per PR. Di sini sudah kita ketahui 3 meter. Di sini kita tulis 3. Dan di sini kita tulis D, yang berarti dioptri. Jadi, kacamata yang sesuai dengan kacamata negatif dengan kekuatan 1 min 1 per 3 dioptri. Ini adalah jawabannya. Sekian penjelasan soal dari saya. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.